Jadi beliau ini cucunya pahlawan nasional. Artinya apa? Artinya Pak Anies ini seorang yang nasionalis. Tidak bisa kita ragukan, beliau adalah seorang yang nasionalis, qaumi, watani. Di samping muslim, mutamassik bidini. Muslim yang taat beragama, santri kalau bahasa kitanya. Jadi ini santri yang nasional. Ya Pak, sama dengan saya lah, saya santri nasionalis. Para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus Gubernur Indonesia Sayyidil Habib Anies Baswedan. Ini cucu dari pahlawan nasional Bapak Abdurrahman Baswedan dari Kuningan, Cirebon. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Siraj, menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Said Agil menilai Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang bagus. Said Agil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi dan misi bagus ke depan dan merupakan muslim yang taat. Orang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan dan Islam yang taat, ujar Agil. Namun, meski memuji Anies Baswedan, Said Agil masih belum memberikan dukungannya terhadap Anies. Tapi untuk mendukung Anies belum tentu. Ia juga mengharapkan pemilihan presiden pada tahun 2024 jauh dari sistem oligarki. Kekuasaan karena uang bakal menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Ia berharap pemilihan presiden 2024 jauh dari sistem oligarki. Said Agil menilai saat ini muncul suara sumbang jika Pilpres 2024 membutuhkan dana besar. Calon presiden pun harus memiliki anggaran yang besar untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan ini. Sekarang ini, nada-nadanya, gelagatnya semua tergantung uang. Hal itu akan membuat demokrasi di Indonesia hancur. Sebab sebagus apapun calon presiden bakal kalah dengan sistem oligarki. Seideal apapun, secakep apapun, sepintar apapun, kalau tidak pakai uang tidak akan menang. Harus ada bos, itu yang sangat berbahaya. Kita sudah mendengar tadi, luar biasa perjalanan sejarah ini. Bukan dalam bentuk pidato saja, tapi dalam kenyataannya Nahdlatul Ulama hadir menjadi salah satu pilar penjaga terutama di Republik ini. Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian. Di masa lalu, tantangan bangsa kita adalah bagaimana membangun suasana kebangsaan. Nahdlatul Ulama punya peran yang luar biasa dalam membangun perasaan keindonesiaan. Bukan ini saja, sebelumnya ada dugaan Taipan 9 Naga sudah membeli partai politik untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dugaannya, Taipan 9 Naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun. Total 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 untuk mengegulkan UU. Hal itu diungkapkan oleh Sutoyo Abadi. Secara hitungan matematis, Sutoyo mengatakan total biaya Taipan 9 Naga untuk menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR cuma 15 triliun, ditambah dana pencapresan sebesar 20 triliun. Yaitu 9 Naga sudah menguasai dan membeli Indonesia dengan cara membeli pejabat publik. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya, agar jangan sampai negeri ini justru jatuh di tangan para oligarki ya. Salah satunya ya 9 Naga ini. Saya tidak tahu 9 Naga itu siapa saja dan jumlahnya apakah 9, tetapi yang jelas 9 Naga itu adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan ya, ada sekelompok elit tertentu orang Indonesia yang memiliki kemampuan finansial luar biasa. Indonesia sudah dikuasai para Taipan cuma bermodalkan 35 triliun. Jika itu patungan para Taipan, lebih ringan lagi beban para Taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai para Taipan, total tidak sampai 40 triliun. Indonesia habis dikuasai oleh para Taipan Indonesia. Para bandar atau bandit politik uang 1 triliun sangat kecil. Seperti seumpama 1 Naga seperti BT lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus, yaitu 9 triliun.
Patungan para Taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal 40 triliun, masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT sebesar 75,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoaks. Ini ngeri sebenarnya kalau kita bicara mengenai distribusi ekonomi. Karena pejabat-pejabat mudah sekali dibeli, aparat-aparat mudah sekali dibeli. Jadi tidak ada bisnis-bisnis ya, di mana mereka-mereka the giant itu tidak dekat dengan aparat dan pejabat. Jadi kalau misalnya ada aparat, ada pejabat yang hidup mewah, tapi pendapatannya tidak seperti yang tidak sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan, ya sudah pasti mereka mendapatkan dari gratifikasi, dari bisnis-bisnis yang barangkali ilegal, atau dari bisnis yang memanfaatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Selain itu, kejelian Surya Paloh dengan tidak menyebut cawapres dalam deklarasi Anies tidak semata-mata sebagai respon terhadap Prabowo yang juga belum menyebut cawapresnya. Posisi cawapres menjadi krusial, terlebih posisi ini biasanya menjadi jatah bagi tokoh Nahdlatul Ulama. Sejumlah pilihan yang tersedia dari unsur NU bisa Khofifah, Muhaimin, bahkan Mahfud MD. Siapapun cawapres yang nantinya dipilih Anies diprediksi bakal menguntungkan pihak NU. Menjadi menarik manakala misalnya pasangan Prabowo-Jokowi jadi kenyataan, maka sangat mudah ditebak bahwa yang akan dipilih Anies sebagai cawapres dari unsur NU adalah Khofifah. Tetapi andaikan Jokowi mengurungkan niatnya menjadi cawapres Prabowo, hal ini juga akan tetap menguntungkan NU. Sebab hampir pasti capres-cawapres yang tersedia adalah Anies Khofifah dan Prabowo Muhaimin atau Yeni Wahid atau bahkan Erick Thohir. Meski sudah memiliki capres, namun Nasdem menyerahkan kepada Anies untuk memilih pasangan cawapresnya. Sedangkan jauh hari sebelumnya, Gerindra juga mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres yang akan didukung pada pemilu 2024. Meski terang benderang berkoalisi dengan PKB, namun belum disebutkan siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Khusus untuk Prabowo, beberapa hari terakhir ia mulai bergerilya untuk mencari cawapres potensial. Bahkan sempat tersiar kabar Presiden Jokowi juga melakukan pendekatan agar berpasangan dengan Prabowo sebagai capresnya. Namun, kedekatan Anies Baswedan dengan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipungkiri lagi. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan